Hayo, siapa di sini yang mudah atau sering mengeluarkan cairan bening dari kelamin? Keluar cairan sperma atau madi tanpa disengaja ataupun secara disengaja, tanpa disadari atau disadari. Awas, itu adalah pertanda katup mani bocor atau spermatorrhea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy, konsultasi santai penyakit hilang seketika. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan-rekan semuanya di sini, siapa yang sering mudah mengeluarkan cairan dari kelamin? Itu adalah pertanda dari katup mani bocor atau spermatorrhea, baik disadari atau tidak disadari, baik dalam waktu tertentu, misalkan saat tidur, saat kencing ya, atau mungkin saat ngeden, BAB, ataupun tanpa disadari ketika duduk, ketika melihat konten seperti itu, atau ketika teleponan, ketika chattingan, ketika melakukan apapun itu, bahkan tidak disadari sekalipun keluar cairan bening dari kelamin, kenyal-kenyal seperti mani atau madi, itu adalah ciri utama dari katup mani bocor. Penyebab utamanya adalah keseringan PMO. PMO itu apa? Ya, mohon maaf, ini keseringan onani atau masturbasi gitu. Selain itu, penyebabnya adalah infeksi di area ini. Makanya gejala ini hampir mirip dengan ISK. Namun ciri utama yang membedakan adalah kalau katup mani bocor itu mudah mengeluarkan cairan sperma atau madi bening lah intinya. Kalau ISK itu tidak ada. Nah, penyebab utamanya adalah penyebab utamanya adalah infeksi. Infeksi itu dari keseringan PMO. Nah, kalau kita sering PMO itu bisa menyebabkan infeksi, dan dari infeksi itulah yang menyebabkan katup kita bocor atau katup mani bocor kayak gitu. Ya, dibayangkan sajalah kalau misalkan tembok atau dinding bocor, itu pasti kan kalau ada hujan itu mudah netes-netes. Nah, begitupun dengan katup mani bocor. Ketika ada rangsangan atau ketika ada gejolak syahwat, mudah keluar karena si area katupnya bocor, jadi tidak bisa menahan seperti itu. Bagaimana caranya kita mengatasinya? Yang pertama jelas yaitu berhenti dari PMO, berhenti dari onani. Namun di balik itu semua tidak cukup dengan berhenti PMO ya, karena katup mani bocor itu sudah terkena infeksi. Jadi area katupnya sudah bocor, itu harus melakukan pengobatan. Tidak bisa dengan hanya berhenti PMO. PMO itu hanya untuk mengurangi dari tingkat keparahan. Jadi kalau dalam keadaan katup mani bocor, berhenti PMO itu mengurangi tingkat keparahan gitu. Bagaimana kalau kita katup mani bocor masih PMO? Itu akan menyebabkan komplikasi yang lebih parah seperti impoten, ejakulasi dini, lemah syahwat. Pokoknya penyakit-penyakit gangguan disfungsi seksual yang lebih parah dari katup mani bocor seperti itu. Nah, PMO itu adalah bentuk dari aktivitas untuk agar kita terhindar dari penyakit-penyakit komplikasi yang saya tadi sebutkan ya, ejakulasi dini, lemah syahwat, impoten. Nah, bagaimana kalau sudah terkena? Itu wajib pengobatan ya. Untuk pengobatan bagaimana? Nah, bisa hubungi Dokter Santuy di 081214160701. Nah, itu silahkan. Itu nanti ada panduan lengkap ya. Chat saja atau komen di YouTube, komen mau dibimbing, nanti saya akan bimbing insyaallah. Nah, kayak gitu. Nah, itu bentuk dari cara kita mencegah atau mengobati. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Ya, segitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, singkat saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.